Terbongkar, terbongkar, terbongkar. Ya, ini loh, ada gelagat-gelagat aneh di kubu pemburu ijazah Bapak Jokowi. Ya, sepertinya internal mereka, maksud saya internal mereka ini sedang goyah. Ya, ini masih nyambung soal Egy Sujana yang mundur dari posisi ketua TPUA dan gak mau dikait-kaitkan dengan Roy Suryo CS. Ini sih sudah pisah jalan namanya ya. Terus ini loh ya, ada yang lebih heboh lagi. Pengacara Rasman yang dekat dengan Egy Sujana bolak-balik konferensi pers ya, mewakili Egy Sujana. Baru-baru ini ya mengumumkan bakal bikin kelompok relawan yang mendukung Bapak Jokowi. Loh. Sebentar. Kan Rasman ini mewakili Egy Sujana kan? Ya kan? Berarti Egy Sujana sekarang balik arah dukung Bapak Jokowi gitu. Atau gimana ini menurut kalian ya? Tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Saya juga ingin memastikan kondisi fisik Bapak Jokowi yang katanya menurut informasi sakit. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, setelah saya bertemu dengan beliau, dalam hal ini Bapak Jokowi, dan juga didampingi oleh Bapak Kompol Syarif Fitriansyah selaku ajudan yang melekat dengan Pak Jokowi, maka saya dan tim dan para kolega saya telah meninggalkan kediaman Pak Jokowi di Solo, memutuskan untuk mendirikan satu perkumpulan yang kami sebut dengan Kami Jokowi. Kami ini bisa direpresentasi sebagai diri kami, tapi bisa juga disebut dengan Koalisi Masyarakat Indonesia Pendukung Jokowi. Ini loh, Rasman bikin kelompok relawan Bapak Jokowi, relawan pendukung Bapak Jokowi. Loh, Rasman ini kan orang dekatnya Egy Sujana. Jangan-jangan ini menjadi sebuah sinyal bahwa Egy Sujana ini berbalik arah mendukung Bapak Jokowi. Ya, karena apa? Dikhianati oleh gerombolan Roy Suryo CS. Wih. Gimana ini menurut kalian? Kok tiba-tiba sekali nih Rasman ya membikin kelompok relawan pendukung Bapak Jokowi. Waduh, ini ada apa ini? Ya, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya selaku perwakilan Bapak Egy Sujana di Jakarta hari ini menyatakan bahwa urusan ijazah S1 Bapak Joko Widodo dan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Bapak Egy Sujana tidak pernah terlibat sama sekali. Tidak pernah terlibat sama sekali. Jadi saya sendiri kaget ketika saya tanya, ya, jadi abang yang dipersoalkan apa sebenarnya Bang Egy? Kan begitu. Yang ada di framing rakyat, ya Mas ya, bahwa urusan ijazah S1 Bapak Jokowi yang diributkan Roy Suryo CS itu adalah
ijazah S1 Universitas Gadjah Mada. Itu clear. Ternyata faktanya bukan. Bang Egy Sujana, beliau ini kalau istilah hukum kita tempus dan delik, gitu ya. Kalau Bapak Egy Sujana, yang dipersoalkan Pak Egy adalah ijazah SMA Bapak Jokowi. Ya, gelagat ini nggak beres. Gelagat nggak beres ini sudah tercium lama. Misalnya saat Rasman ini mengaku menjadi wakil dari Egy Sujana dan menyebut Egy Sujana ini gak mau dikait-kaitkan dengan Roy Suryo CS. Ya, gak mau dikait-kaitkan dengan Roy Suryo CS. Ya karena Egy Sujana ini cuman serang ijazah SMA-nya Bapak Jokowi. Seperti itu loh. Oh gitu. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Antem lagi kita ini udah juru latih nih. Dia belum masuk TV saya sudah capek. Gak ada urusannya. Anda sepil nama saya sekarang. Saya Apa benar. masalahnya dengan saya? Saya mau tanya, Anda benar tidak melepaskan diri Bang Egy Sujana dalam kuasa hukum? Saya menangani kasus ini. Ya saya tanya, benar tidak? Saudara kuasa hukum Egy Sujana bukan? Ya. Ini sampai-sampai Rasman ini marah kepada ya pengacara tumpel ini. Hah? Ya ini Rasman ini sekarang mendukung Bapak Jokowi dan berbalik arah melawan Roy Suryo CS ini kelihatannya. Gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ya Perspektif, dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Lu pakai otak lu pakai 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. 1x3 tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus tuh. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana. Jadi brother, kok memang belum pernah di penjara, jadi jangan nantang lu, nggak enak loh. Ya ini loh, Egy Sujana ini tampar Roy Suryo CS ya. Ini ada Roy Suryo dan Rismon Syahnipar. Hei, lu pakai otak ya. Di penjara itu nggak enak. Ya ini tadi ada momen Egy Sujana ini menakut-nakuti Rismon ya. Kondisi di penjara yang sangat menakutkan. Banyak tikus, banyak tikusnya. Ya kalau Roy Suryo ini kan sudah pernah merasakan ya di penjara. Sudah pernah merasakan di penjara. Ya jadi cuman senyum-senyum aja orang satu ini ya. Waduh, gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Tidak pasti. Saya udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi saya mau lawan aja terus. Sampai dijemput nggak apa-apa ya. Tapi kalau di Indonesia belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain? Blow on namanya. Blow on namanya. Saya lawan, makanya saya mau ke amnesti, mau kemana lagi juga ayo kita jabanin itu. Wow. Jadi nggak ada takutnya kita, bukan sok belagu, bukan. Dari dulu Refli tahu lah mana saya pernah takut, nggak ada. Ya, ini loh ya. Egy Sujana ini kelihatannya sadar ya bahwa dirinya ini terancam ditangkap polisi dan dipenjara. Ya, jadi lari ke Inggris orang satu ini untuk menghindari penangkapan. Waduh. Udah takut di penjara beneran orang satu ini ya. Sampai-sampai nggak mau disangkut pautkan dengan Roy Suryo CS ya.
Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Egy Sujana ini aneh deh, bolak-balik dia menuduh ijazah Pak Jokowi palsu saat sebentar lagi akan menjadi tersangka. Dia bilang perkara akan selesai kalau Pak Jokowi nunjukin ijazahnya. Nah, Ini dia sampaikan saat dia memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai terlapor pada kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Pak Jokowi. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus, ucap Egy. Saya minta maaf pun mau, lanjutnya. bentar. Ini ya, Egy Sujana ini kejepit kita lihatnya ya, terjepit. Ya, Egy Sujana ini mau minta maaf kalau ijazah Bapak Jokowi ini benar-benar asli. Enak aja. Kamu yang bikin kegaduhan ini semua kok bisa-bisanya cuma minta maaf saja. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Kelihatan banget ya ini Egy Sujana ini sadar dirinya terancam ditangkap. Pantesan melakukan segala cara ya. Untuk apa? Biar tidak dipenjara. Aduh. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Salah satu ketua TPU nggak mau katanya ditarik-tarik dalam Roy Suryo Rismon kita beda. Saya ini kan TPU sebagai pengacara mereka kata gitu. Nah sedangkan pengacaranya Al-Katiri udah umumkan 12 inilah mereka yang mau dilempar katanya gitu. Ini gimana nih? Jadi gini, saya sudah monitor juga, maksudnya Bung Egy ya. Iya. Bung Egy kan sudah pernah buat saya keluar dari TPU kan, menyerahkan tuh ke timnya dan lain sebagainya. Tapi pada saat laporan itu kan sudah ada dia. Gitu. Terlepas dia terpisah daripada ini, tapi dia salah satu tersebutkan sebagai orang yang dilakukan penyidikannya. Kalau saya katakan orang salah satu kemungkinan dia tersangka itu kan nanti penyidik lah. Saya kan nggak mau mendahului penyidik. Tapi dia nggak bisa lepas daripada arena ini. Ingat pada saat terakhir gelar perkara juga dia masih split. Nah ini yang saya katakan tadi, ya sangat kita sayangkan gitu ya. Tapi mau apapun itu, jadi nggak bisa terlepas dari masalah ini. Nggak ini bisa. boleh saja ya. Saya nggak mau lagi campur dengan mereka. Tapi pada saat kau berdiri sendiri atau dengan kelompokmu kan kau sudah mengeluarkan suatu statement tentang masalah ijazah palsu itu. Ya, tolong jawabkan secara hukum. Ya. Egy Sujana ini nggak bisa lepas ya dari kasus ijazah ini. Emang cukup dengan minta maaf dan balik dukung Bapak Jokowi, ya? Semua jadi selesai gitu? Tidak, Bang Egy. Ya. Tidak, ya tapi lebih baik ya bisa minta maaf gitu ya nggak apa-apa ya daripada itu gerombolan Roy Suryo CS ya tidak sadar mereka ini. Aduh, gimana menurut kalian? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Disampaikan juga soal kita nggak mau bikin gaduh. Selama ini siapa yang buat gaduh kalau bukan Roy Suryo CS kan begitu? Iya benar. Tapi Bising kan sekali belum publik yakin bising dengan sekali dengan Roy Suryo CS dan sekarang ini dia melihat begini ya. Roy Suryo CS melihat bahwa kemarin ada momentum ketika memang DPR disorot publik. Ketika DPR mulai dikritisi publik. Nah, ini ada ruang sedikit untuk masuk. Ya. Sehingga ada Nah, sensitivitas kita bicara DPR yang diharapkan itu menciptakan momentum politik kan begitu aja kan gitu loh. Jadi kalau saya lihat ya, ini kan udah pontang-panting nih ke sana, ke banyak lah yang ditemui sama Roy Suryo CS ini, itu menandakan kepanikan sebenarnya. Kepanikan. Sebentar lagi Bukan panik. proses Justru hukum malah kita sudah membuka berjalan masalah. gitu ya, proses hukum berjalan. Jadi kalau saran saya fokus pada proses hukum yang memang berdasarkan informasi yang saya dapat, dugaan-dugaan dan lain sebagainya, sepertinya sudah Ya, nggak apa-apa. cukup alat Fokus bukti. pada hukum, kita juga Jadi fokus mental satu diperkuat. kan Mental gitu ya. Kalau diperkuat. Kawan-kawan yang sudah pernah merasakan di dalam kan nggak gampang juga hidup di penjara itu. 1 kali 2 meter selnya, kadang ada tikus juga di situ kan gitu. Jadi maksud saya jauh lebih bagus memang memperkuat mental, mental. coba untuk menguji kesabaran dan lain sebagainya dibandingkan menghabiskan energi sesuatu yang menurut saya kosong, nihil, nggak ada isinya. Apalagi yang mau dipersoalkan kan gitu loh. Jadi semua institusi negara ini nggak dipercaya. Terus apalagi kita percaya, Mbak? Ya, ini ya.
Mereka-mereka yang minta bantuan kemana-mana itulah malah memperlihatkan bahwa mereka ini sekarang kocar-kacir, ketar-ketir, ketakutan. Ketakutan apa? Di penjara. Dan ini tadi lah ya, Roy Suryo CS diminta siapkan mental untuk tinggal di kamar sel 1 kali 2 meter. Ya, dikuat-kuatkan itu mentalnya ya. Waduh. Tapi ini loh ya, jelas ini. Di dalam kubu internal para pemburu ijazah Bapak Jokowi ini loh ya. Kelihatannya udah terpecah ini. Udah terpecah lah. Ini tadi kok bisa-bisanya ya Rasman, pengacaranya Egy Sujana, ini tiba-tiba bikin kelompok relawan pendukung Bapak Jokowi. Loh, ini ada apa ini sebenarnya? Hah? Kalian ini kayak gimana gitu nggak sih? Kok tiba-tiba sekali loh ya maksudnya membuat kelompok relawan pendukung Bapak Jokowi. Ya tahu sendiri kan, Rasman ini siapa? Ya, orang dekatnya Egy Sujana. Jangan-jangan ya ini menjadi sinyal bahwa Egy Sujana berbalik arah mendukung Bapak Jokowi karena dihianati gerombolan Roy Suryo CS. Egy Sujana berbalik mendukung Bapak Jokowi. Apakah ini juga menjadi cara Egy Sujana biar nggak dimasukkan penjara gitu? Atau gimana ini? Waduh. Ya, ini loh menjadi bukti mereka ini ya melakukan segala cara biar tidak masuk penjara. Seperti itu loh. Waduh, gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.